si pencuri atau penjarah dari peripe tersebut menggali dari sisi sebelah timur. Ini di sebelah sini bisa dilihat. Nah, jadi ketika ekskavasi kedua kalau nggak salah itu di bagian tengah sini itu banyak remahan batu bata. Pemirsa, jumpa lagi bersama kami di channel Giri Mataya. Nah, kali ini saya dan tim Giri Mataya mengunjungi situs pendem yang 2 tahun kemarin awal penemuannya. Nah, situs pendem ini berada di Desa Pendem, dusunnya Pendem, jadi ini kerajaan di Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Nah, tepatnya di di utara. Kalau arah dari Sengkaling itu mengarah ke utara, melewati jembatan Brantas, dan nanti akan ada flyover ya, kiri jalan itu ada flyover masuk gang sebelah dari flyover itu. Nanti ada petunjuk menuju makam dusun Pendem. Nah, ini area makamnya, dan di sana itu di belakang saya itu adalah situs pendemnya. Oke pemirsa, kita cari tahu kisah sejarahnya dari situs pendem, karena ini menarik terkait dengan ada kaitannya atau tidak dengan prasasti Sangguran. Nah, ini kita akan coba mencari tahu. Oke pemirsa, ikuti perjalanan dari tim Giri Mataya. Nah pemirsa, sebelum kita menuju area utama dari situs pendem, ternyata di sini ada beberapa dua peninggalan, yaitu berupa Yoni dan Nandi. Ini dari orang sekitar mengatakan atau menyebutnya ini adalah Punden Mbok Rondo. Sebelum kita menuju area inti dari situs pendem, kita subuh terlebih dahulu. Nah pemirsa, jadi area situs inti dari Candi Pendem, atau ada yang mengatakan Mananjung. Nah ini nanti kita ulas Mananjung di dalam prasasti Sangguran. Nah itu berada di belakang dari Punden Mbok Rondo. Ayo kita melihat di area belakang.
Nah, pemirsa, sehubungan dengan situs pendem ini terbuat dari batu bata, ada baiknya kita melepas alas kaki karena batu bata ini riskan untuk rusak terkena injakan kaki itu. Nah, jadi kita lepas alas kaki. Nah, pemirsa, dari bukan pengelola sih, warga sekitar itu dengan beberapa pegiat, itu ada beberapa pegiat sejarah dan budaya itu membuat tempat ini dikasih payon, kemudian ada tangga untuk menuju situs pendem. Nah, bisa dilihat pemirsa ya, dari situs pendem ini area inti adalah daerah ini. Nah, mengenai situs pendem ini ada kemungkinan robohnya mengarah ke daerah utara. Nah, ini daerah utara, di sebelah utara sini pemirsa bisa lihat itu banyak sekali robohan, dan ini yang mengindikasikan robohnya. Ini miring ke utara. Ini kan kalau dari mana selatan itu terlihat miring. Ini robohnya ke arah utara. Ukurannya sangat besar, jadi ketika diekskavasi ukurannya kurang lebih 35 cm dari panjangnya itu. Jadi melebihi dari ukuran situs Sekar Puro. Nah, situs pendem ini ditemukan di tahun 2019, kemudian dilakukan ekskavasi tahap pertama yang bekerja sama dengan beberapa komunitas dan tim ahli dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, BPCB Jawa Timur. Nah, itu kemudian di tahun 2020 dilakukan ekskavasi dua kali atau 3 kali kalau nggak salah, itu akhirnya bisa mengungkap bagian tengah atau bagian inti dari candi, yaitu istilahnya sumuran perigi. Kalau istilahnya adalah perigi dari candi. Nah, ini biasanya di bagian perigi ini tersimpan sebuah peripeh. Nah, ini pemirsa bisa lihat di bagian tengah ini adalah sisa dari peripeh, merupakan pedestal atau area untuk istilahnya penampang dari peripeh. Ini bagian tengahnya seperti itu. Nah, sayangnya peripeh itu sudah tidak ada ketika dilakukan ekskavasi. Nah, ada kemungkinan candi ini atau situs pendem ini dahulunya telah dilakukan penjarahan atau penggalian. Nah, bisa dilihat ini di bagian timur dari perigi atau sumur candi ini ada sebuah lubang, tapi sudah ketutup dengan beberapa material yang berupa batu dan tanah. Nah, ini ada kemungkinan si pencuri atau penjarah dari peripeh tersebut menggali dari sisi sebelah timur. Ini di sebelah sini bisa dilihat. Nah, jadi ketika ekskavasi kedua kalau nggak salah itu di bagian tengah sini itu banyak remahan batu bata. Jadi di bagian ini banyak remahan batu bata, sampai di bagian inti pun masih banyak. Dan yang aneh ketika ekskavasi adalah temuan yang ini di bagian timur. Itu
membentuk lubang sebetulnya. Ya, ada kemungkinan si penjarah itu masuk lewat timur. Nah, mengenai arah hadap candi atau situs pendem ini, nah ini yang masih banyak interpretasi. Ada yang mengatakan menghadap ke Gunung Arjuna, ada yang mengatakan ke Gunung Wukir yang lebih dekat, bisa dilihat di sebelah barat itu adalah Gunung Wukir, yang mana kisahnya adalah puncak dari Gunung Arjuna itu yang dibawa oleh Semar. Jadi puncak inti atau gunung sucinya adalah Gunung Wukir. Jadi seperti itu pemirsa. Nah, mengenai sejarah dari situs pendem ini, di tahun 1812 itu Zevenhoven itu melakukan perjalanan. Jadi beliau itu tertarik dengan kebun kopi. Dari perjalanan yang mulai dari Dinoyo sampai ke Ngantang. Nah, di perjalanan itu Zevenhoven menghampiri beberapa kebun-kebun kopi yang ada di arah Dinoyo sampai Ngantang. Yaitu ada Naya, itu yang kemungkinan Dinoyo, kemudian kalau nggak salah itu Kaling, yang sekarang kita kenal sebagai Sengkaling. Nah, dari Sengkaling ini Zevenhoven mengarah ke utara. Setelah Kaling mengarah ke utara melewati Sungai Brantas dan menemukan di daerah tersebut ada candi. Kemudian dari hal tersebut Zevenhoven melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Ngantang. Nah, di catatan selanjutnya di tahun 1923 di OV itu mengkisahkan atau mencatat di daerah pendem itu cuma ada beberapa temuan arca, kemudian Yoni bersama Nandi. Nah, ada kemungkinan yang Nandi dan Yoni tersebut adalah yang berada di Mbok Rondo, Punden Mbok Rondo tersebut. Dan arca-arca yang lain itu tidak diketahui kemana sekarang. Nah, di rentan tahun ini yang menjadi kemungkinan istilahnya rusaknya situs pendem ini, karena di catatan Zevenhoven itu masih menceritakan bahwa itu candi yang dilewati itu masih tinggi. Dan di tahun 1923 itu sudah tidak ada catatan mengenai candi. Artinya ada kemungkinan mengalami kerusakan itu di antara 1812 sampai 1923 ya, di rentan tahun tersebut. Nah, terkait tempat ini, situs pendem ini, ada beberapa lokasi yang berdekatan, yaitu daerah Ngandat. Daerah Ngandat kita ketahui di catatan Belanda serta di berita atau laporan Belanda itu mengatakan bahwa pernah ditemukan prasasti Sangguran. Nah, prasasti Sangguran, kalau nggak salah itu berada di sebelah selatan dari situs pendem ini, Desa Ngandat tersebut. Selatan barat ya dari situs pendem. Jadi di sana mengatakan daerah Mananjung atau Dharma Kabaktian I Mananjung yang diberikan tanah sima kepada Desa Sangguran. Jadi pembangunannya itu di daerah Mananjung. Ada kemungkinan Mananjung ini adalah anak Wanwa atau
apa istilahnya dusun ya, setingkat dusun mungkin seperti itu. Jadi desanya adalah Sangguran, Mananjung adalah anak Wanwa. Nah, di daerah Mananjung itu dibuat sebuah candi kepada Guru Gozalian. Jadi isi dari prasasti Sangguran adalah pemberian tanah sima kepada Guru Gozalian atau seorang, atau bukan seorang, atau tempat atau desa yang sebagai desa pembuat penempa logam. Jadi di Mananjung. Apakah Mananjung tersebut adalah situs pendem ini? Nah, ini butuh kajian lebih lanjut terkait hal tersebut, karena menurut sejarawan dan arkeolog Bapak Dwi Cahyono itu mengatakan bahwa antara mana Gunung Wukir dan Sungai Brantas itu lebih nanjung, jadi ada kelokan, lebih berkelok. Apakah dari toponim tersebut bisa menjadi rujukan bahwa Mananjung adalah daerah pendem ini? Nah, ini butuh kajian lebih lanjut. Apakah candi ini atau situs pendem ini adalah Mananjung? Kita coba mencari tahunya. Jadi seperti itu pemirsa, kisah atau sejarah dari situs pendem yang 2 tahun lalu ditemukan di daerah sini. Dan ini tidak tahu kedepannya akan dilakukan ekskavasi apa tidak, karena di area ini cukup luas ini masih ditemukan beberapa atau kemungkinan dari struktur bata, entah itu berupa perwara ataupun sebuah pagar pembatas dari candi yang sangat besar. Kalau dilihat ini candi yang sangat besar. Nah, begitulah pemirsa sekilas sejarah dari situs pendem ini. Nantikan video-video selanjutnya dari kita tim Giri Mataya.